Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Tidur di sini, nggak mau tidur di dalam. Itu itu. Ini udah makan di sini. Kenapa tidak mau tidur di kamar? Terlalu empuk. Enak di situ. Di dalam tuh terlalu empuk kalau di sini. Oh gitu ya. Kasar terlalu empuk. Enak di sini tuh ketemu kayu bawahnya jadi. Senang. Wah. Ini tempat tidurnya Metran loh. Iya. Meta lebih suka tidur di sini. Iya. Sukanya tidur di sini daripada tidur di dalam. Ini tidur di sini. Sama Kevin di sini. Oh gitu. Kevin di sini karena kalau teman sekolah datang mereka juga ngobrol-ngobrol di sini mesti mereka pulang ke rumahnya. Ada percakapan yang begitu mengharukan. Menurut Mimin ya, ini sangat mengharukan antara Betran dan keluarganya yang kebetulan live beberapa hari yang lalu. Di situ kan Betran menceritakan lebih suka tidur di kursi sofa daripada di kamar berkasur empuk. Saat Betran ke Manggarai NTT, banyak sekali penggemar yang bertanya, nanti Betran pada saat berada di NTT Manggarai, Betran tidurnya di mana? Apakah di hotel atau di rumah bapak kandungnya? Kalau di rumah bapak kandungnya, apakah kamar dari Betran ini ber-AC atau tidak? Apakah nanti di rumah bapaknya Betran tidur di dalam kamar yang sudah disediakan dan berkasur empuk? Beberapa hari yang lalu, pada saat Betran sedang duduk di ruang tamu rumah bapak kandungnya, kebetulan ada salah satu keluarga yang live sambil menyorot Betran. Nah, di situ Betran menceritakan, Ethan itu lebih suka tidur di sini, Uncle. Jadi itu ada kursi sofa yang mana rangkanya itu terbuat dari kayu. Nah, Betran itu lebih suka tidur di situ. Padahal Bapak Freddy Peto sudah menyiapkan kamar khusus untuk Betran berkasur empuk. Tapi Betran lebih suka tidur di sofa ruang tamu karena kata Betran banyak kenangan di situ. Makanya Betran ingin mengenang masa lalu. Sebelumnya, waktu masih berada di kampung, setiap malam Betran itu lebih suka tidur di sofa, yang mana menjadi tempat tidurnya sekarang. Saya lebih suka tidur di kursi sofa daripada di kamar. Kalau di kamar, kasurnya terlalu empuk, kata Betran. Kalau di sini masih ada kasarnya dikit karena rangkanya itu terbuat dari kayu. Jadi tidak terlalu empuk. Biasanya kita ya, kalau pengen tidur malam, pengennya itu tidur di kamar, kasurnya empuk, jadi tidur kita pun menjadi berkualitas, istilahnya seperti itu. Tapi Betran ini ingin mengenang masa lalu. Di Jakarta sana, Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda sudah menyiapkan segala fasilitas untuk Betran Putra Onsu. Kamar tidur mewah, ruang kamar ber-AC, kasur yang empuk. Bahkan di rumah baru mereka nanti, kamar Betran itu merupakan kamar yang paling luas di antara anggota keluarga lainnya. Dan semua itu sudah dirasakan oleh Betran. Betran ingin mengenang masa lalu. Just it. Bukan soal pahitnya, bukan soal manisnya, tapi bagaimana Betran ini kembali mengenang masa lalu. Dan dia tidak lupa dari mana dia berasal. Dia tidak pernah lupa kondisinya dulu seperti apa. Nah, dia benar-benar menikmati banget sampai nggak mau tidur di kamar karena kasurnya terlalu empuk. Katanya pas kemarin di live seseorang, ternyata gara-gara mau mengenang masa kecil tidur di sofa, dia nggak pernah malu menunjukkan apapun di sana. Nggak ada kata gengsi ya, menunjukkan apa adanya, tetap dinikmati. Saya doakan kamu semoga Koko Onyo banjir job kalau sudah di Jakarta, seperti teman seumuran Onyo yang lainnya. Tetap terus berkarya, jangan pernah dengerin omongan orang di luar sana. Tetap bersabar, tetap kuatkan mental dalam menghadapi netizen Indonesia. Semangat layannya Bunda Sarwenda, juga Ayah Ruben Onsu, dan kesayangannya Princess Cici Thalia dan juga Mami Nia. Onyo keren, nggak pernah malu nunjukin apapun yang ada di kampungnya. Padahal sekarang Onyo sudah menjadi bintang besar. Itulah Onyo yang sebenarnya. Syukur Onyo punya hati dan jiwa yang tetap sederhana. Walaupun sudah bergelimangan harta dan sukses,
Onyo tetap mau bergaul dengan teman-temannya di kampung. Onyo tidak melupakan dari mana awal mula berasal. Sehat-sehat terus untuk Onyo. Buatlah keluargamu dan orang tuamu bangga dan bahagia. ...25 Mei... Luteng Manggarai Veteran makan sama ikan lele hasil pancingan kemarin di kolam. Lihat, dengan segala kesederhanaannya si Veteran Putra Onsu. Wow, suasana pedesaan yang begitu indah. Lihat, berkumpul bersama keluarga. Apa adanya. Anak ini apa adanya, sahabat Onsu. Tidak malu untuk menunjukkan keluarganya itu seperti apa, kehidupan keluarganya seperti apa. Wow. Bahkan postingan veteran yang lagi makan ikan lele hasil tangkapannya itu ini sudah ditonton oleh 1,6 juta netizen Indonesia. Ada yang bertanya di sini, di NTT tidurnya gimana? Pakai kasur nggak? Ber-AC nggak? Kasihan kalau nggak, soalnya sudah terbiasa hidup enak. Pemikiran Anda tidak seperti yang veteran inginkan. Seperti yang Mimin sudah ceritakan tadi ya. Walaupun di Jakarta hidupnya bergelimangan harta, tidurnya di ruangan ber-AC, kasurnya empuk, tapi waktu berada di Cancar Manggarai, veteran tidak peduli akan hal itu. Dia tidak peduli sama sekali. Pada intinya, yang penting bisa tidur. Dan di sini pun veteran tidak menuntut apapun kepada keluarganya yang berada di Manggarai. Mungkin keluarganya di Manggarai sungkan gitu ya. Veteran di Jakarta sudah terbiasa hidup mewah. Nanti kalau ke sini veteran kerasa nggak? Seperti yang kalian lihat, bagaimana veteran menikmati hari-harinya pada saat berada di Manggarai. Onyo balik lagi ke kampung halaman. Keluarga angkatnya dengan ada huru-haranya. Tidak setuju juga dengan pendapat ini. Ayah Ruben Onsu, Bunda Sarwendah sudah menjadikan veteran sebagai anak mereka. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Di Jakarta, masa depan veteran sudah terjamin. Kalau veteran hidup di kampung, kamu mau ngurusin veteran. Kamu mau membiayai hidup veteran. Walaupun veteran bisa bertahan hidup. Dia bisa bernyanyi di sana. Tapi apakah sesukses pada saat veteran berada di Jakarta? Karena di Jakarta itu Ayah Ruben Onsu benar-benar mengurus anaknya dengan sangat baik. Bunda Sarwendah benar-benar memberikan perhatian yang luar biasa kepada anaknya. Onyo terlihat lepas bersama keluarga aslinya, lebih bahagia, dilihatnya seperti nggak ada beban di pikirannya. Ini juga Mimin tidak setuju. Hanya orang lama nggak pulang ke kampung, sekali pulang pasti yang dirasakan bahagia dong. Kangen kampung halaman, kangen keluarga, kangen teman-temannya, seperti itu. Ya pulang ke kampung, apa pulang terus, pulang sejenak karena ada buyutnya meninggal. Sebentar lagi veteran akan pulang ke Jakarta. Bahagianya Onyo makan sama keluarga. Segitu sederhananya Onyo datang ke kampung sendiri. Onyo nggak sombong, tetap membaur sama saudara dan teman-teman serta tetangga. Meski di Jakarta hidupnya berkecukupan, lebih dari berkecukupan menurut Mimin. Onyo, kamu anak yang baik. Aku sih lihat dari tatapan matanya ada tangis tak bersuara di balik tawanya. Auranya seperti menanggung beban yang berat. Semoga saja Onyo bisa melewati masalahnya. Sehat-sehat untuk Onyo. Dia kayak mau nangis gitu. Jadi yang melihat ekspresi wajah sedih dari veteran itu nggak cuma 1 atau 2, tapi banyak sih yang mengatakan veteran seperti menahan tangis. Yang pasti dia juga kangen sama keluarganya di Jakarta. Nggak mungkin tidak. Pikirannya pasti tetap ke keluarganya yang di Jakarta, yang sudah mengangkat derajat veteran Putra Onsu, yang sudah memberikan kasih sayang yang selama ini tidak pernah didapatkan oleh veteran pada saat dia masih berada di Manggarai. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.